Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Maka berjalanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala anbiya semuanya dan segala mukmin dan panji-panji meliputi akan payung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berseru-seru Jibril, hai segala isi surga, marilah kamu sekalian mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada perjamuan Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang bersama Nabi dari kalangan para Nabi dan Rasul dan juga orang-orang yang beriman, mereka diajak untuk mengiringi atau mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemana? Kepada jamuan Allah Subhanahu wa ta'ala, jamuan yang istimewa yang hanya akan dirasakan oleh para penghuni surga. Jangankan Allah Ta'ala pian menjamu kita, misalnya siapa orang yang kita kagumi, kita sayangi, misalnya seumpama nilah guru sakumpul masih hidup, lalu guru sakumpul mengundang kita bubuhan majelis nih, Jersidin bubuhan majelis geraha, diundang ke rumah Yazidin karena ku jamu makan, kayak apa caranya kita datang. Kenapa? Karena kita cinta dengan nama undang, senang dengan nama undang, kesempatan yang langka bisa berkumpul dengan orang yang kita cintai. Apalagi ini yang mengundang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, undangan jamuan yang begitu istimewa yang kada pernah dirasakan kenikmatan di dalam jamuan Allah seperti kenikmatan-kenikmatan yang lainnya kada ada. Jamuan Allah yang paling istimewa sudah. Nah, jadi kepada para jamuan Allah Ta'ala ini mengiringi Nabi, maka terdengarlah suara itu kepada yang jauh. Berataan ahli surga mendengar ketika diseru atau disuruh untuk mengikuti Nabi, dan yang hampir, yang jauh lah kepada yang jauh dan yang hampir. Yang jauh mendengar, yang parah mendengar juga. Maka turunlah sekalian mereka itu dari atas mahligainya dan berjalanlah mereka itu maka masing-masing dengan kendaraannya. Kendaraan yang memang disiapkan khusus bagi penghuni surga. Kada ada uyuhnya, tinggal duduk kayak kendaraannya yang membawa kepada perjamuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita bangun dari kubur itu menuju padang mahsyar, beruntung kita apabila sudah disiapkan kendaraan. Bangun dari kubur sudah ada kendaraan, dalam surga ada kendaraan. Lalu supaya kita punya kendaraan, menyiapkannya kapan? Menyiapkannya itu mulai di dunia. Dalam tafsir dikatakan fal amalu shalih markaban. Amal saleh yang mereka kerjakan waktu di dunia itu menjadi kendaraan mereka karena di akhirat. Istimewa orang-orang yang beramal saleh. Dan adalah kelakuan berjalan itu bersop-sop, teratur jalannya,
kada nang bergerumbul nang gasak-gasakan kada. Karena kayak kita bilangnya sudah sore, padatnya anak pada dahuluan dengan sepeda motor tuh. Nah, ini kada di surga batu. Maka apabila lalu Nabiullah dan segala anbiya dan segala makhluk semuanya, maka kayu yang di dalam surga itu undur ia sendirinya supaya jangan binasa sok mereka itu. Nah, di surga kan ada pohon-pohonan, di surga ada kayu. Ketika penghuni surga hendak lewat, maka pohon bergeser seorang supaya sabtu kada terhambur. Ajaibnya lah, pohon bisa memundur seorang. Kada ada tetamu kita nang di dunia nang kayak ini. Kalau orang nak olah jalan karena pohon rambutan, memundur rambutan seorang. Kada ada. Nah, di surga kayak itu pemundurnya. Maka adalah berjalan mereka itu melalui surfitah, yakni kota perak. Kainan yang dilalui diantaranya adalah kota yang semuanya terbuat dari perak kada tanah, nang kayak kita di sini. Perak mengkilap sejauh mata memandang. Nabi kita tuh biar pernah sidin melihat satu daerah yang semuanya perak. Dalam surah Yasin, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri dan dari apa yang mereka tidak ketahui. Allah ciptakan semua pasangan-pasangan, pembuahan gambar pasangan. Makanya kalau kita nak membuahkan salak, ada salak bini, ada salak laki. Kemudian yang lain pasangannya ada siang, ada malam, ada hujan, ada panas. Manusia sudahnya berpasangan beratan, ada lakian, ada bibinian. Dua aja, lakian, binian, lakian, binian. Kadang-kadang nang setengah laki setengah bibini disebut nama. Kadang-kadang. Nah kemudian dan Allah juga menciptakan yang dari apa yang mereka tidak ketahui. Menurut tafsir dalam surah Yasin, dari apa yang mereka tidak ketahui ini adalah merupakan satu tempat di belakang Jabal Qaf. Nabi waktu Isra Mi'raj sini melihat Jabal Qaf. Jabal Qaf itu zamrud ya. Karena kau melihat di Jabal Qaf manusia ada sesuatu pun yang pernah kecuali Nabi. Kemudian di belakang Jabal Qaf itu ada kampung yang semuanya terbuat dari perak, mengkilap seolah-olah kayak perak gitu nah. Kalau dilihat memang dari perak, kelihatannya itulah sangat-sangat mengagumkan. Nabi turun di situ. Ternyata waktu Nabi turun itu ada perkampungan. Turunlah Nabi sampai di sana, Nabi memberi salam, dijawab oleh mereka. Mereka langsung mengatakan alhamdulillahilladzi arana wajhaka ya Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memperlihatkan wajah engkau kepada kami wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memperhatikan mereka. Ujar Nabi, ra'aitu buyutahum bila babin. Aku lihat ujar Nabi, satupun rumah mereka tidak ada yang menggunakan pintu. Kada denang berisi lawang. Rumah tuh banyak di kampung tuh, tapi satupun kada denang belawang. Ditakoni oleh Nabi wasa'altu an sababi dzalika. Aku tanya ya Nabi dari sebab yang demikian itu kan apa rumahnya kada belawang. Lalu mereka menjawab, qalu nahnu la nakhafu ba'dana min ba'd. Wahai Rasulullah, kami kada khawatir, kada takut salah sebahagian kami kepada sebahagian yang lain. Bahasanya di kampung kami ini aman berataan, makanya rumah kami kada perlu lawang, kada perlu pintu. Coba di perumahan Geraha ini kada belawang berataan. Apa kabar kira-kira? Banyak yang kehilangan emas, kehilangan TV, HP,
nang belawangnya dibongkarnya, apalagi kalau belawang. Ini nang ditemui Nabi ini karena ada nang belawangnya, satu pun kada ada nang belawang. Aman, bujur-bujur aman. Padahal penduduknya banyak. Kemudian dilihat Nabi lagi, ujar Nabi, walaitu jidara buyutihim mustawiyatan. Aku lihat ujar Nabi, semua rumah mereka dindingnya sama, tingginya sama. Fasaltu an dzalika, aku tanya tentang yang demikian itu sebabnya apa? Mereka menjawab, nahnu fil qalbi mustawiyatan. Kami di dalam masalah hati sama ya Rasulullah. Maksudnya kami ini kada ada nang bahiri, kada ada nang saling marah, kada ada nang dendam. Sama barataan, baik hati barataan. Mun kita di Samarinda, jangan di Samarinda, di manakah bahirian itu jadi kebiasaan sudah. Bahkan ada ulun melihat berita tuh, orang nukar mobilnya disiram oleh tetangganya malam-malam pakai air keras, mobil hanya orang lupakan. Kenapa? Karena bahiri. Orang bahiri itu hatinya sedih terus, hatinya tuh kada ada gembiranya. Orang bahiri itu kuring kada nyaman, makan kada nyaman. Orang bahiri itu rancak dapat musibah dan musibahnya kada dapat pahala. Orang bahiri itu tertutup pintu taufik baginya. Orang bahiri itu karena mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak apakah orang jangan bahiri? Ini yang ditemui Nabi, ini rumah sampean sama. Kenapa? Hati mereka sama-sama baik berataan. Hati mereka sama-sama baik. Mudahan hati kita ini dibaikkan berataan oleh Allah Ta'ala. Jangan bahiri. Biar aja orang penampilan kayak apakah, jangan mancilin mata mereka. Nah, ini bila orang bilang galang, bila baju yang bagus, bila malah nak pacul mata. Sehari keliling. Nah, kemudian ujar Nabi, kulihat pulang rumah mereka itu jauh daripada masjid. Aku takutnya pulang ya Nabi, kenapa rumah kubuhan piannya jauh pada masjid? Lalu mereka menjawab, ya Rasulullah, bilanya semakin jauh rumah pada masjid semakin banyak pahalanya. Mun kita biasanya berumah anak barak masjid. Ini kada jauh, masjid tuh banyak orangan, rumah kada ada pada masjid tuh. Berataan jauh pada masjid, kenapa? Supaya pahalanya benar. Nah, kita kan rata-rata di perumahan ada masjid, kada ada nang sebuting, ada masjid-masjid di tempat nang sunyi di hutan, kada ada. Kemudian lagi ujar Nabi, aku lihat kuburan mereka itu di hadapan rumah. Muka rumah ada kuburan, muka rumah ada kuburan. Di perumahannya adalah di muka rumah kuburan. Ada rumah tapura banyak, di muka rumah kuburan itu banyak. Utakune jar Nabi, kenapa di muka rumah ada kuburan? Kada nambah khusus tuh. Ada alqah di muka rumah, parak lawang ada kuburan. Kami ya Rasulullah sengaja menguburakan orang yang meninggal dari keluarga kami itu di muka rumah supaya kami ini ingat mati. Anmun kita itulah bila ada rumah biar murah tapi di kuburan berapa nuarin betatelong kuburan. Padahal banyak rumah kuburan tuh, apalagi rumah bulutin kena duduk di lutin malam mencangi ke kuburan. Kepikir, aku baca mati. Tapi wah ini kuburan tuh kayaknya kalau mulai takutan lagi. Orang tuh ulun lihat wah ini banyak santai-santai itu di kuburan. Bahkan saking ada penakutan akannya kok pacaran di kuburan. Mungkin kalau takutan lagi orang di kuburan. Aku lihat dan aku tanya ya Nabi, apakah hal minkum marudha, adakah di antara kalian tuh orang yang garing? Lalu mereka menjawab, garing itu Rasulullah penghapus dosa, kami ini kada ada menggawe dosa, makanya kami kada ada garingnya.
kada ada negerinya. Mun kita nih biar ya Allah bilanya ke rumah sakit, jangan ke rumah sakit ke dokter praktik aja tuh biar antrian mulai kamarian sampai habis isya nunggu. Dan artinya banyak garing. Jangankan dokter praktik, wadah mantrinya banyak. Ada wadah kami itu mantrinya bagus sih, itulah tuh antrian sih panjang benar loh. Artinya banyak garing. Zaman Nabi itu biar zaman Nabi itu ada 2 tahun pernah dokter, kayak ini dokter zaman dulu tabib. Dokter itu kada pakai zaman Nabi di kota Madinah itu 2 tahun nganggur kada ada pasien. 2 tahun. Karena apa sebabnya? Kada ada nanggaringnya tuh. Apa sebabnya? Karena bubuhan sahabat termasuk Nabi juga Nabi, kami ini apabila lapar hanya makan, bila makan karena mau kekenyangan. Lain orang kita lah, kita kan mereka nyerampin. Terkadang 3 undangan hari Minggu, ketiga-tiganya makan. Kadang kita inilah habis isya tuh sudah makan bakso, ya nanti sudah kayak makan, belum makan ya bakso tuh lain. Yang kalau pada nasi kalau makan kita nih, besokan tuh makan untuk 3 belum makan juga kita. Kadang makan nasi kuning hanya makan, atau makan nasi putih hanya makan, kalau untuk pada makan kalau gitu, hanya istrahnya aja tuh. Kemudian ditanya oleh Nabi bubuhan ikam ya Nabi bertanam kah? Bahasa katanya bahuma atau bertani kah? Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, kami bertani. Kami sama-sama di sawah itu sama-sama, kemudian dipanen, dikumpulkan, berataan nih, sekampungan kumpulkan panennya, siapa hendak ambil, dan mengambil orang secukupnya. Mun kita jangankan lawan kurang bersama lawan sanak bersama tuh kebanyakan mau ambil. Ini kada, selesai aja ambil. Dan orang kalau mau ambil lebih, ya Nabi binatang ternak mengadakan ada. Kami maingon binatang ternak tuh kami lapas saja di tanah lapang. Karena bila kami ingin makan daging sebeli, siapa hendak ambil, sekampungan tuh. Kada ada istilah tambahi hirian kada ada. Ini kisahnya yang ditemui Nabi di kampung, kampungnya tuh putih, persis bujur warna perak. Siapa mereka? Mereka ini umat Nabi Musa yang panjang umur bertemu dengan Nabi Muhammad. Setelah wafat Nabi Musa, ada diutus oleh Allah Nabi-Nabi Bani Israel waktu itulah, kurang lebih sekitar 80 orang itulah, 40 berapa kali ingat belum itulah. Nah itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi semuanya dibunuh oleh orang-orang Bani Israel. 40 lebih, 43 kalau tidak salah. Habis itu ada lagi abid ahli ibadah 200 orang, dalam sehari dibunuh ke 200 orangnya. Akhirnya mereka yang sekelompok orang ini melarikan diri, orang yang imannya kuat, sampai ke pinggir pantai. Pas di pinggir pantai sekalinya ada lubang senjata kecampur berdatang ke situ. Kemudian di dalam lubang itu 8 bulan berlubang. Sekali keluar, pas keluarnya di belakang Jabal Qab. Jabal Qab itu termasuk Gunung Qab bahasa kitanya. Gunung Qab ini termasuk gunung yang bahasa yang misterius. Kada pernah dilihat oleh orang biasa. Nabi yang melihat itu. Kembali lagi. Nah jadi Nabi lawan bubuhan orang beriman dan nabi-nabi yang lain melihat kampung atau kota perak. Kemudian maka mahliganya daripada yakut. Kemudian maka sampailah kepada Hadiratul Qudus, nama surga juga nih. Atas perjalanan 10.000 tahun jauhnya. Tapi berkendaraan setengah tahun. Tapi kalau berjalan kaki seandainya diukur jalan kaki 10.000 tahun. Maka berteriak-teriak. Maka bertemu lah bukan berteriak. Maka bertemu tiap-tiap seorang daripada mereka itu, melainkan yang tersurat pada pintu mahliganya itu namanya. Nah jadi masing-masing di dalam
Hadhiratul Qudus itu ada bangunan istana di dalamnya, di pintunya batu tulisan ngaran orangnya. Mudahan kita ini ditulis di pintu surga nama kita juga sudah. Ini ada orang ditulis pintu surga. Itulah babilainya ahli ibadah ditulis, tapi nya bila meninggalkan sembahyang, sekali sembahyang itu ditinggalkan pian, maka kutiba ismuhu ala babin nar. Bila orang meninggalkan sembahyang sewaktu aja langsung ditulis namanya di pintu neraka. Fulanun wajaba min dukhulihin nar. Si fulan wajib masuk neraka. Tulisannya kayak itu. Ditulis si fulan bin si fulan. Sewaktu yang ada sembahyang. Melihat segala yang indah-indah di dalamnya dan duduklah di atas kursi. Kemudian maka berkata Allah Ta'ala, hai Jibril, bawalah olehmu hamparan itu ke hadapan hambaku. Hamparannya maksudnya ya jamuannya tadi nak bawa ke hadapan hambaku. Maka dibawa oleh Jibril hamparan ke hadapan khalaik. Khalaik ini segala makhluk, segala manusia yang banyak daripada lu'lu adalah panjang hamparan itu 10.000 tahun perjalanan. Kemudian maka dibawa Jibril ke atas hamparan akan makanan yang tiada dimasak dengan api. Jamuan yang diberikan oleh Allah ini makanannya bermacam-macam dan kada ada satupun yang dimasak pakai api. Kayak apa aja kada dimasak pakai api. Allah Maha Kuasa, timbul masak aja. Makanya dulu di dalam surga itu kada ada dapur. Nah, kada ada dapur di dalam surga tuh. Kada ada api dalam surga itu, kada ada api sama sekali kada ada. Jangankan api, cahaya matahari aja kada ada. Cahaya matahari aja kada ada, itulah. Kada dimasak pakai api. Dan makanannya lebih nyaman daripada yang dimasak pakai api. Kalau kita ini semuanya dimasak pakai api, kada ada pakai apinya dimasak. Maka makanlah mereka itu terlalu nikmat makanan. Maka dibawa 20, maka dibawa pula. Maka dibawa pula oleh malaikat ke hadapan mereka itu 70 warna daripada makanan, tiada menyerupai setengah daripada setengahnya. Sekali hadapan makanan itu ada 70 macam dan kada ada yang mirip, kada ada. Lain-lain makanannya 70 macam. Biar ke pengantin kira-kira sekali orang acara pengantin itu berapa macam makanan? Daging, soto, sate, sop mirip sudah lawan soto. Ya kalau tuh mirip. Ini makanan surga yang 70 ini kada ada mirip sama sekali. Belain-lain ke 70-nya. Maka makanlah sekalian dan adalah makanan itu sekali makan bertambah lezatnya. Sekali lagi dimakan lebih pula lezatnya daripada dahulunya. Bila sesuap nyaman, suap kedua tambah nyaman, suap ketiga tambah nyaman lagi, seterusnya tambah nyaman lagi, tambah dimakan tambah nyaman, tambah dimakan tambah nyaman. Pun kita pian misalnya makan lontong nyaman, ketupat nyaman, sebiji nyaman, ketupat 2 biji nyaman, 20 biji siup 20 biji makan makanan atau 4 pada gampang kan ya. Di surga 100 biji peribahasanya ketupat. Munnya kita anak ketupat. Nya di surga itu kan apa yang kita kehendaki ada. Jadi pian kalau saya bingung apa enak di surga ada ketupat, apa yang kita kehendaki jar Nabi ada. Nah, kalau enak apa itu ketupat kandangan. Lontong pun ada kan. Ada kepingin lagi lontong di surga kayaknya itu kan. Rugi berjalan lontongnya di surga. Makanannya lezat-lezat. Maka makanlah sekaliannya bertambah lezat terus tuh. Demikianlah selama-lamanya. Maka apabila sudah ia makan, maka berkata Allah Ta'ala, beri olehmu piala yang berisi lamban. Piala ini ya gelas yang berbentuk tinggi itulah, tinggi. Maka gelas-gelas orang di kota yang biasanya itulah kayak orang artis gelasnya itu piala sebutannya. Dan asar daripada madu dan khamar dan zanjabil, minuman ahli surga. Maka minumlah mereka itu dengan bersuka-sukaan. Kemudian
maka diberi air semata-mata hanya air tawar, air nang biasa, air nang kada campur apa-apa. Di surga tuh di bawah pohon aras, ya kan ada aras tuh. Nabi waktu Isra Mi'raj melihat aras tuh dia. Aras singgasana, belang singgasana aras tuh. Di atas aras lagi ada tuh Sidratil Muntaha, belang Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu pohon. Seandainya orang Bekandaran jar Nabi 1000 tahun pakuliling, kada takuliling belum pohon itu. Nah di bawah di asalnya itu nah caranya kita pohon di dunia akarnya di bawah itu ada mengalir 4 sungai, 2 nang gaib, 2 nang zahir. 2 nang zahir maksudnya tembusannya ke dunia, yaitu sungai Nil dan sungai Furat, itu tembusannya ke dalam surga, itu dan di Dardir. Sungai Furat ini di Irak kalau tidak salah. Sungai Nil mana sungai Kapih kan? Di Mesir ya Allah tuh. Di Mesir sungai terpanjang itu tembusannya ke bawah Sidratil Muntaha. Itu waktu Nabi Isra Mi'raj tuh Nabi mengisahkan tuh ada dalam kitab Dardir tuh. Sungai, 2 sungai nang ke dalam surga itu kada dipadahkan tuh sungai apa? Nah, tapi ketika di dalam surganya 4 macam sungai ada pulang sungai Khamar, sungai air tawar. Sungai Khamar yang dikatakan Nabi ladzatan lisyaribin, yang lezat sekali bagi orang minumnya. Kemudian air tawar biasa yang selalu segar bila diminum. Kemudian air susu dalam yatakhayyar ta'muhu, ya Nabi yang kada pernah berubah rasanya. Kemudian sungai madu, 4 sungainya ada. 4 sungai. Kita bersandar di ranjang ada sungai 3, di taman duduk ada sungai, tinggal main cibuk aja minum, cibuk nyium minum. Pun sungai di Samarinda ini cibuk minum, kalau cibuk minum. Tapi Allah Taala tuh biar maha adil. Waktu kami mondok di pesantren tuh kalau kakak-kakaknya jarang banget, nang banyu tuh dijarang, direbus tuh jarang banget. Ulun aja biar selama di pesantren tuh bilang hampir kada jarang banyak tuh langka, jarang banyak tuh kecuali minum teh aja. Banyu itu apa? Dicibuk banyu sungai. 12 tahun di pesantren tuh bilang hampir kada namanya jarang banyu, jarang kecuali untuk minum teh, minum kopi. Banyu apa? Banyu sungai diambil, ditandakakan minum, tandakakan minum. Martapura itu banyu sungai itu ambil, tandakakan, karena bila habis makan minum, bila inya nang tandakan tadi habis ke sungai langsung minum ke sungai. Dan alhamdulillah kada pernah sakit paru. Coba ini minum nang sungai ada sanggup lagi bang. Jangan karena ditandakakan nang apa ngarannya ditandakakan orang tuh dijarang. Wah ini kada tapi bisa lagi meminum sudah. Biasa minum banyu mahakam seperti ini sudah. Lain sudah parut tuh apalagi sudah puluhan tahun. Terakhir di Martapura itu 2004, ini 2000 berapa sudah, berapa tahun baru itu sudah 9 tahun 19 kan? 19 tahun, hampir 20 tahun sudah kada minum nang banyu kada jarang, padahal minum banyu nang kada jarang itu 12 tahun. Jerbuannya waktu kami mondok itu kenapa kita aja kada pernah sakit paru? Itu banyak banyu sungai itu banyak banget gizinya. Ngomong macam-macam maka sungai kalau tuh jamban banyak itu. Tapi sungainya kenal banget ya kalau tuh kadang sungai halus nang kayak kita di sini kan. Sungai Mahakam tuh kenal juga, tapi banyak tercemar juga maksudnya. Nah jadi sungai surga tuh nikmat kada sakira kita minum, apalagi nanti di apa nang dibawakan oleh kanak-kanak surga lah. Ada anak-anak surga nama lainnya bukan minuman serabaan tuh. Nanti sungainya aja nikmatnya kada pernah kita meminum senikmat itu waktu hidup di dunia. Pernah. Tapi orang yang pernah mabuk waktu hidup di dunia inya kada boleh minum sungai Khamar itu. Inya biar masuk surganya, inya boleh madu boleh, susu boleh, air nang tawar nang dikatakan oleh Nabi wa ma'un ghairu asin, air yang tidak ada rasa asin sedikit pun.
asin tuh bahasa Arab gitu lah. Airnya kadang terasa asin, sigar bujur. Nya boleh minum, tapi nya khamar kada boleh minum. Kenapa? Karena waktu di dunia sudah pernah minum khamar. Khamar itu bahasa kita minuman keras. Tapi beda, minuman keras dunia dengan di surga. Kalau surga itu sekali minum ya kenikmatannya terasa sampai 70 tahun. Sekali minum aja 70 tahun kenikmatannya. Nah, khamar di dunia sekali minum sampai kada ingat apa-apa lagi. Nah, mudahnya kita tak minum banyak apa semuanya surga berada. Kada diharamkan oleh Allah semuanya surga. Nah, yang perlu kita waspadai itu kayak ini, makanan surga kah, minuman surga kah? Ujar Nabi, man bata wa huwa syab'an, siapapun yang tidur perutnya kenyang, warayan, hilang hausnya, wa ahad walidayhi bata jai'an wa atasyan, sedangkan Anda mamanya atau abahnya yang guring dalam keadaan lapar atau haus, maka Allah bangkitkan ini orang dari kubur karena kehausan kelaparan dan diharamkan atasnya kelezatan makanan surga. Artinya kada masuk surga. Orang yang kada bakalan makan makanan surga, orang yang kada bakalan minum minuman surga bila inya waktu di dunia dina inya kada tapi peduli dengan mama abah. Bahkan dikatakan oleh Nabi, man wada'a ta'aman thayyiban fa'akalahu duna walidayhi haramahullah ladida ta'amil jannah, haramahullah alaihi ladida ta'amil jannah. Barang siapa yang meletakkan makanan yang lezat di rumahnya kemudian dimakannya mama abahnya kada dibarinya, maka Allah haramkan kelezatan makanan surga. Padahal tadi diceritakan ketika kita makan tanpa dimakan tanpa lezat dalam makan ini kada merasa ini kada ada makan makanan ahli surga kan. Artinya nya masuk neraka. Makanya bila kita baparakan rumah lawan abah lawan mama, jangan sampai kada diantari. Kita nukar sate antari, kita nukar terang bulan antari, dan nukar udang galah antari sini. Jangan kita udang galah sini diantari juga apa-apain. Nunggu sini maju sih bau sigar bener, bau apa ngarannya tuh udang bejarang, nyamannya baunya ya sini. Kenapa nang sampai ke rumah makan udang papai? Rumah betatai, jadi keciuman nang jarang tulian. Dan jadi hati-hati kada kawa makan makanan surga bila inya lawan orang tua tu kada tahu pemalar. Kayak apa kalau jauh di Banjar, kirimi duitnya kada mungkin kita mengirimi makanannya. Oh di sini kita makan makanan nang wadah nang nyaman-nyaman. Si Din beisukan, nah pengarannya apa lempeng aja sih. Oh kita makan roti bakar dalang-alang orang tua tempe. Kita makanan apa? Cuci mulutnya anggur lawan apel. Mama di rumah ataki lawan rambai sakit parut main di anak kon udah sampai mengirim akun kitab sedihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah